Halo, selamat pagi anak-anak terkasih. Apa kabar? Semoga kalian diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar tentang gereja persekutuan para kudus. Bantulah kami agar kami semakin mengenal iman kami akan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dampingilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin menghayati tugas kami sebagai anggota gereja. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar pelajaran yang ke-14, Gereja Persekutuan Para Kudus. Nah, setiap umat Katolik tentunya juga pernah mengikuti perayaan Ekaristi atau biasa kita sebut misa, ya, entah misa harian, mingguan. Nah, di dalam perayaan Ekaristi pasti juga kita untuk menyerukan syahadat atau credo yang artinya aku percaya. Dalam doa aku percaya kita juga mengimani persekutuan para kudus. Nah, pada doa tersebut, ya, di akhir doa tersebut kita doakan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Nah, kita juga mengimani persekutuan para kudus. Apa itu persekutuan para kudus? Persekutuan para kudus itu menunjuk pada kesatuan antara semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik kita yang masih hidup ini, juga mereka yang sudah meninggal di api pencucian. Nah, yang sudah dibaptis dulunya dan dikuduskan oleh Allah dalam Kristus. Gereja Katolik disebut persekutuan para kudus didasari akan iman Yesus dan dijiwai oleh Roh Kudus. Hal-hal dalam gereja yang itu terlibat akan kekudusan itu melambangkan persekutuan para kudus. Nah, anak-anak, contoh aktivitas yang kita lakukan dalam persekutuan Roh Kudus itu seperti apa? Ya, yang pertama itu ada seperti tadi perayaan Ekaristi, kedua doa lingkungan, ya. Ketiga sekolah minggu atau rekat atau OMK. Kemudian dalam tradisi Katolik banyak dikisahkan tokoh yang berjuang akan imannya, yaitu Santo Santa. Santo orang suci laki-laki dan Santa orang suci perempuan. Kalau martir adalah orang yang mempertahankan iman Yesus Kristus. Hal itu hampir sama dengan Santo Santa. Nah, contohnya ada Santo Laurentius, ini gambarnya ya. Dia memperjuangkan imannya, memperjuangkan kaum miskin juga, seperti hanya Santa Teresia dari Kalkuta atau biasa kita sebut Bunda Teresia dari India ya. Ini juga melindungi orang miskin, membantu orang kelaparan, membantu orang-orang yang dijauhi seperti orang yang kena penyakit HIV. Nah, berikut adalah salah satu contoh kisah Santo. Nah, ini Pak Agus akan menayangkan Santo Agustinus ya. Oke, silakan dicermati. Jadi, siapakah Santo Agustinus? Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting?
Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean, yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal. Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu. Setelah lebih dari 10 tahun terobang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Nah, anak-anak tadi cerita tentang Santo Agustinus. Nah, sebagai sebuah persekutuan gereja Katolik ada 3 kelompok besar, yaitu pertama ada kelompok hierarki, yaitu siapa saja, ada dewan para uskup dengan paus. Paus merupakan pemimpin bagi para umat Katolik di dunia ini dengan dibantu uskup. Kemudian ada imam serta diakon. Tugas hierarki adalah sebagai pemimpin dan gembala gereja, jadi memimpin dan melayani gereja. Kedua ada kelompok biarawan, biarawati, yaitu suster dan bruder. Kelompok ini biasanya mengikrarkan diri untuk masuk pada ada kaul ketaatan, kemiskinan, keperawanan. Nah, biasanya biarawan biarawati ini hidupnya tidak menikah. Hidupnya ia persembahkan untuk Tuhan dan seluruh hidupnya dia gunakan untuk selalu berdoa. Tugas mereka adalah mewujudkan corak kehidupan dengan kaul yang dipilihnya serta menyuburkan gereja dan kesucian Allah Tritunggal. Ketiga, awam. Awam itu warga gereja yang tidak ditahbiskan seperti uskup atau romo dan tidak mengaulkan diri atau tidak membiara. Jadi awam itu kita semua ini, umat Katolik. Tugasnya yaitu tugas kita menetapkan tata dunia dengan semangat Injil. Jadi dalam kehidupan kita
perlu disemangati dengan dasar semangat Injil dalam kehidupan kita. Kemudian ada tugas anak-anak. Tugasnya anak-anak untuk mencari artikel riwayat dari Santa Gereja Katolik. Bebas anak-anak, boleh dari nama baptis kalian atau nama baptis orang lain juga boleh, Santo Santa. Nah, anak-anak harus temukan semangat apa yang dapat anak-anak ambil dari kisah santo tersebut. Nah, kedua, sangat baik bila nanti tugasnya itu diberi foto santo atau santa. Ya, boleh ditulis tangan atau di print ya. Kemudian difoto, dikirimkan di GC bagian tugas. Jangan lupa kasih nama, nomor absen dan kelas, begitu. Dicari artikel di internet seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA Pak Agus. Oke anak-anak, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.